Hai, nama aku Zevanya Indra Putri, berperan sebagai Dini. Halo, saya Teresya Gazia, saya berperan sebagai dokter. Hai, aku Oktaviani, aku berperan sebagai temannya Dini di kampus. Hai, aku Marcella Tiana Sekarwangi. Aku berperan sebagai Ratu dan mamanya Dini. Hai, nama saya Faris Lanel, saya berperan sebagai Papa Dini dan juga sebagai dosen. Berikut adalah film pendek yang telah kami buat. Enjoy! Lo sampai kapan sih minum-minum terus? Ya terserah gue. Gue punya duit, terserah gue lah. Utang lu di mana? Anak lu kuliah nggak dibayarin. Lu jadi ibu udah bener belum? Emang prestasi anak lu apa? Emang anak lu aja yang Dia perhatiin lu nggak bisa ngurus anak. emang lu terlibat apa dalam ngurusin anak lu ini? Lu cuma bisa judi, mabuk apa sih? Hai, namaku Dini. Seperti yang kalian lihat, keluargaku tidak lagi baik-baik saja. Papaku bangkrut, dan mamaku selalu saja menyalahkan keadaan. There's nothing special about my life. I really mean it. So, here's my story. Nanti malam jangan lupa. Ada party nggak sih? Juga. Aku open table. Hey, kalian mau ikut ya? Open table lah. Duh, masih pada sepi, pada kemana ya? Baik anak-anak, karena waktu kuliah kita sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, kira-kira kalau dari kemarin Dini nggak ikut ngerjain tugas waktu tugas kelompok gimana? Oke, baik. Yang lain boleh pulang duluan. Nanti Dini boleh ketemu saya setelah kelas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kamu kenapa, Tona? Kamu lihat, dari 13 pertemuan lo, kamu kosongnya banyak banget. Tadi juga sama si Ratu, kamu dibilang nggak kerjain tugas kelompok. Kenapa sih? Sebenarnya saya lagi ngadepin masalah keluarga, Pak. Keluarga saya lagi ada berantem sama papa saya, sering ribut. Terus hari-hari ini saya juga merasa kesehatan saya menurun. Jadi untuk saya beraktivitas bahkan untuk kuliah saya ngerasa kurang sanggup, Pak. Itu kan sudah menjadi tuntutan kamu sebagai mahasiswa. Kamu harus bisa profesional. Bedain yang mana masalah keluarga sama masalah kuliah. Kalau kamu punya masalah sama Ratu, nilai kamu bisa saya kosongin loh. Loh, hidung kamu kenapa?
Jadi, tadi pihak kampus mengantarkan Anda dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu kami melakukan pemeriksaan dan hasilnya akan keluar besok pagi jam 10 di ruangan saya. Baik dok, terima kasih. Berdasarkan hasil dan tes pemeriksaan, kami menemukan bahwa Anda menderita kanker stadium akhir. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Mah, papa di mana? Ada yang mau ngomongin sama gue. Kenapa nyariin papa sih? Kamu udah gak peduli ya sama papa? Papa kamu keluar kota, cabut, pergi, ninggalin banyak utang. Lihat pinjol dia di mana-mana. Mama yang harus tanggung. Kamu mana Iya, pernah Mama. mikir? Itu surat apa? Tagihan kuliah? Enggak, mama udah gak peduli. Kamu cari bapakmu kalau minta uang ke dia. Udah. Ya, keadaanku hancur. Hatiku pun berhamburan tak karuan. Tuhan, aku hanya ingin menikmati sebuah kebahagiaan satu hari saja. Aku iri ketika semua orang dapat berbincang tentang kebahagiaan mereka. Sedangkan aku bahkan tidak mengenal apa itu kebahagiaan. Saat ini, aku bahkan tidak tahu untuk berapa lama lagi aku akan bertahan di dunia ini. Ya, aku harap kalian tidak ada yang berada di posisiku. Hidup segan, mati pun tak tentu. Aku hanya ingin hilang dari dunia ini. Tapi, kapan Tuhan akan menjemputku? Hai. Enggak usah kamu tak langsung bangun. Nanti kamu Ya kalau enggak dia tiduran dulu baru keringetan gak sih? Berdasarkan hasil dan pakai dua tanganmu. Hai, jadi kita mau bikin scene mimisan. Misalnya kayak Ih, jelek. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Faris dan di sini aku akan menjelaskan mengenai teori dan konsep yang kami pakai di film pendek Raga.
Nah, teori yang kami pakai itu merupakan teori kesetaraan atau equity theory yang mengatakan bahwa kita mengembangkan atau menjaga relasi yang menurut kita rasio perbandingan imbalan dan pengorbanan hampir setara dengan partner kita. Jadi teori ini meminta adanya kerjasama, keadilan, dan kesetaraan imbalan dalam sebuah relasi sebanyak pengorbanan yang dibagikan. Selain itu, jika seseorang merasa tidak adanya kesetaraan atau di bawah ekspektasinya, maka orang tersebut akan merasa ketidakpuasan, ketidakadilan, amarah, bahkan hingga memungkinkan relasi tersebut menjadi berakhir. Nah, teori ini dapat dilihat pada saat adegan Dini sedang sarapan dan orang tuanya bertengkar di belakangnya. Orang tuanya bertengkar karena ibunya Dini merasa ayahnya Dini ini tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ibunya Dini berkata bahwa kerjaan ayahnya hanya minum-minuman beralkohol, berjudi, memiliki banyak hutang, dan biaya perkuliahan Dini yang tidak dibayar oleh ayahnya. Sedangkan dari perspektif ayahnya Dini, ia merasa bahwa ibunya Dini ini tidak mampu mengurus anaknya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam pengorbanan maupun ekspektasi yang tidak sesuai antara ibunya Dini dan ayahnya Dini. Sehingga hal ini mengakibatkan kedua orang tuanya Dini menjadi emosional saat berkomunikasi. Selain itu, hal ini dapat dilihat pada saat Dini ingin berbicara kepada kedua orang tuanya dan bertanya kepada ibunya, ayahnya di mana? Ibunya Dini berkata bahwa ayahnya sudah tidak ada lagi di rumah dan memilih untuk keluar kota meninggalkan semua tanggung jawabnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa relasi antara kedua orang tuanya menjadi berakhir karena adanya ketidaksetaraan. Selain itu, teori ini dapat dilihat dari adegan pada saat Dini ingin berbicara kepada orang tuanya dan bertanya kepada ibunya, ayahnya di mana? Ibunya Dini malah berkata bahwa ayahnya sudah tidak ada lagi di rumah dan memilih untuk keluar rumah, meninggalkan semua tanggung jawabnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa relasi antara kedua orang tuanya menjadi berakhir karena adanya ketidaksetaraan. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu konsep. Nah, konsep yang pertama itu terlihat di detik ke-51. Jadi pada scene tersebut menunjukkan konsep bersifat transaksional karena orang tuanya Dini yang sedang berkelahi berdampak pada perilaku dan emosionalnya Dini yang menimbulkan rasa frustasi dan menyendiri. Lalu konsep kedua itu terlihat pada menit ketiga detik ke-20. Pada scene tersebut menunjukkan konsep terkait dengan konten dan hubungan karena terlihat teman-temannya Dini di kelas membicarakan Dini karena Dini tidak pernah mengerjakan tugas kelompok tersebut. Lalu konsep yang ketiga itu terlihat pada menit ketiga detik ke-23. Pada scene tersebut menunjukkan konsep konflik social allegiance yang dimana Dini lebih memilih untuk menjauhkan diri daripada bergabung dengan teman-teman kelasnya. Lalu konsep yang keempat itu terlihat pada menit ketiga detik ke-34. Jadi pada scene tersebut menunjukkan konsep memiliki tujuan yang beragam karena temannya Dini bertujuan untuk menyinggung Dini sekaligus melaporkan Dini kepada dosennya karena ia tidak mengikuti kerja kelompok. Lalu konsep yang kelima itu terlihat pada menit ke-6 detik ketiga. Jadi pada scene tersebut menunjukkan bahwa konsep bersifat ambigu yang dimana Dini tidak langsung ke inti tentang surat pemeriksaannya sehingga ibunya mengira bahwa surat tersebut adalah surat tagihan biaya kuliah. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan tujuan Dini berbicara kepada ibunya. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya kalau enggak dia tiduran dulu baru keringetan gak sih? Berdasarkan hasil dan Kalau anakku ada prestasi apa? Pakai dua tanganmu. Semuanya ini. Lo kok gini? Gimana sih? Ini. Hai, jadi kita mau bikin scene mimisan. Misalnya kayak